Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari, para pecinta Insap yang diberkati Tuhan, salam jumpa, berkah dalam. Ya, semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat, penuh berkat, penuh sukacita di dalam kehidupan Anda bersama keluarga. Mari pada kesempatan ini kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan bagi tahun hari ini, hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Sabda Tuhan dari Injil Santo Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, kita tahu perikop ini merupakan bagian dari bab 13, di mana kisah Yohanes bab 13 ini diawali dengan kisah Yesus yang membasuh kaki para muridnya pada perjamuan malam terakhir. Ya, namanya juga perjamuan malam terakhir, suasana perpisahan, Tuhan mau meninggalkan para murid. Maka kiranya dalam hati Tuhan sungguh-sungguh ada keinginan, ada hasrat supaya paguyuban para murid ini juga semakin terbentuk. Tuhan mau menguatkan komunitas para murid-muridnya. Dan antara lain Tuhan juga mengajak para murid untuk saling membasuh kaki, saling melayani. Dan dalam bacaan Injil tadi kita diingatkan juga supaya kita meneruskan, menanggapi dan mendalami kasih Tuhan itu, karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih. Para rasul pada waktu itu adalah orang-orang yang telah dipilih secara istimewa oleh Tuhan. Dan panggilan mereka adalah untuk mengembangkan relasi sikap batin sebagai orang-orang yang telah dipilih itu. Namun Tuhan juga mengingatkan betapa ada juga murid yang sudah dipilih, tetapi karena egoismenya, karena kepentingan dirinya, dia mengkhianati pilihan Tuhan itu. Dan Tuhan telah meramalkan hal itu, ya. Kita semua tahu dia adalah Yudas Iskariot. Ya, dapat kita bayangkan, ya, dari 12 rasul, kan tidak banyak, ya, 12. Ada satu yang dipilih, Yudas Iskariot, termasuk pilihan Tuhan. Namun ada juga yang berkhianat. Akhirnya Yudas memang berkhianat kepada Yesus. Sungguh menyakitkan dan mengecewakan. Panggilan kita sebagai orang yang dipilih adalah
sungguh menanggapi dan mengembangkan kasih Tuhan di dalam diri kita. Karena Tuhan sendiri juga terus-menerus mencintai kita. Tuhan mencintai kita tanpa henti. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tiada henti. Kalau dalam pepatah itu ada kata-kata choose what you love and love your choice. Ya. Saya kira ini pertama-tama Tuhan sendiri yang melaksanakannya. Tuhan telah memilih. Dan Tuhan tidak berhenti untuk mencintai yang telah dipilih. Dan itulah yang kita alami dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus selanjutnya nanti mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Menanggapi kasih Yesus akan membawa kita pada suatu pertumbuhan di dalam kasih itu sendiri. Dan panggilan kita adalah untuk terus-menerus berkembang. Hati kita semakin terbuka untuk menanggapi uluran kasih Tuhan kepada kita. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Ya, kalimat ini kiranya menggambarkan kasih Tuhan yang terus-menerus, kasih Tuhan yang tiada henti, ya, dengan mengutus orang-orang bagi umat, mengutus misionaris cinta kasih bagi umat. Dan ya, kita mengalami hal itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Kita mengalami kedatangan para misionaris dari Eropa ke negeri kita. Ya, kita mengalami banyak orang baik yang membimbing kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Artinya ketika kita menerima orang yang diutus Tuhan, kita mendengarkan ajarannya, kita membuka hati bagi ajaran Tuhan, sabda Injilnya, maka kita boleh bertumbuh di dalam relasi yang semakin dalam. Kita boleh bertumbuh di dalam relasi yang semakin luas, yaitu ya semakin mengenal Tuhan, dan akhirnya kita juga boleh membangun dan membina relasi dengan Allah Bapa sendiri. Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, ia menerima Yesus, dekat dengan Yesus, mencintai Yesus. Dan barang siapa menerima aku, mencintai Tuhan Yesus, mengimani Tuhan Yesus, ia menerima Dia yang mengutus aku. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita yang telah dipilih oleh Tuhan, kita yang telah dicintai itu Tuhan dengan kasih yang abadi, dengan kasih yang tiada henti. Semoga kita juga senantiasa membuka hati kepada kasih Tuhan itu. Kita juga membuka hati dengan tiada henti, ya, supaya kasih kita juga semakin bertumbuh, semakin dalam, semakin luas, dan semuanya itu akan menyempurnakan kebahagiaan di dalam keluarga kita, menyempurnakan relasi kita di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam kebersamaan dimanapun kita berada. Dan dengan demikian hidup kita juga diberkati Tuhan, dan di antara kita juga saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Semoga demikian adanya, dan ya, syukur kepada Tuhan yang telah memilih kita, syukur kepada Tuhan yang telah dan senantiasa menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari dengan berkat sukacita, kesehatan, dan kesejahteraan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati Anda. Amin.